di antara jenis pesawat terbang yang dipakai oleh militer. Dengan probabilitas mishap yang tinggi ialah pesawat latih baik yang mengadopsi turboprop maupun turbofan. Kondisi demikian tidak mengejutkan, sebab sebagai pesawat latih, wahana terbang tersebut diterbangkan oleh para calon pilot yang harus mengasah keterampilan dalam mengoperasikan pesawat terbang. Meskipun para kandidat penerbang tersebut didampingi oleh instruktur, masih tetap ada resiko mishap yang merugikan personel maupun material. Bukan hal mudah untuk mengendalikan pesawat dengan kecepatan ratusan kilometer per jam, yang harus dipadukan dengan kecepatan mengambil keputusan agar operasi penerbangan terlaksana dengan aman. L-29 Delfin tercatat sebagai pesawat latih pancar gas pertama yang dioperasikan oleh AURI. Pesawat produksi Aero Vodocody menjadi pesawat transisi sebelum para penerbang AURI menerbangkan pesawat tempur seperti MiG-21 dan MiG-17. Didorong oleh satu motoret M701J turbojet engine karya anak bangsa Cekoslovakia, pesawat subsonik bernasib teruk di Indonesia setelah gerakan 30 September PKI ditumpas oleh Slahorde Angkatan Darat. Dengan kata lain, wahana terbang dengan kecepatan subsonik tersebut mengalami perubahan nasib akibat perubahan politik di Indonesia dari era slogan seperti revolusi belum selesai digantikan ke masa dengan semboyan seperti sukseskan pembangunan nasional. Sesudah lebih dari 10 tahun zonder pesawat latih jet, Tentara Langit mendapatkan 20 HS Hawk Mk-53 buatan British Aerospace mulai 1980 hingga 1984. Di samping dipakai untuk melatih para calon penerbang jet tempur TNI Angkatan Udara, pesawat subsonik digunakan pula guna syuting film Perwira Ksatria yang dibintangi oleh Dede Yusuf dan Dian Nitami. Film tersebut nampaknya mengambil inspirasi dari film Top Gun walaupun tidak ada adegan permainan bola voli pantai. Pengabdian wahana terbang yang ditenagai oleh satu Rolls-Royce Turbomeca Ador Mk151 turbofan engine tersebut di langit Indonesia harus berakhir pada 2015 karena usia yang sudah berumur dan secara teknologi telah ketinggalan era. Dapat terbang berkat satu GE Aerospace F404 GE102 turbofan engine dengan thrust 78,7 kN. T-50 keluaran KAI menggantikan posisi HS Hawk Mk-53 di Indonesia sejak 2014. Indonesia patut berbangga sebagai first export customer pesawat latih pancar gas buatan Korea Selatan, sehingga menjadi ajang Korea Selatan mendapatkan data kinerja wahana yang dikembangkan dengan bantuan Lockheed Martin itu. Dari 16 unit pertama yang diimpor oleh Jakarta, 3 pesawat latih jet supersonik mengalami total loss sehingga Indonesia beberapa tahun silam melaksanakan repeat order 6 T-50 yang mengadopsi fly-by-wire produksi BAE System. Pesawat tempur yang tinggal di Skuadron Udara 15 tersebut menjadi tumpuan TNI Angkatan Udara untuk menghasilkan para penerbang tempur baru. Program pembangunan kekuatan pertahanan di etapa ketiga MEF cukup memukau, sebab mendatangkan beberapa mesin perang yang proven. Satu di antaranya ialah Rafale. Pengadaan 42 Rafale memunculkan cabaran bagi Tentara Udara Indonesia, sebab harus menyiapkan beragam hal agar pesawat jet tempur tersebut memiliki kesiapan operasional yang tinggi. Penyiapan para penerbang yang akan mengawaki pesawat tempur yang menggunakan 2 Sofrang M884E turbofan engine dengan thrust 75,6 kN saat afterburner tersebut sangat penting. Tentu saja TNI Angkatan Udara tidak dapat hanya mengandalkan pada jumlah ketersediaan penerbang tempur saat ini, melainkan harus menambah kuota penerimaan calon pilot jet tempur. Guna mencetak penerbang tempur yang lebih banyak, diperlukan pula kesiapan operasional pesawat latih jet sehingga para siswa dapat menyelesaikan kursus tepat waktu.
sebab jam terbang pesawat tempur latih biasanya jauh lebih tinggi dari pesawat tempur yang berada di skuadron operasional. Terkait dengan hal tersebut, apakah akan masuknya 42 Rafale ke dalam jajaran TNI Angkatan Udara secara bertahap antara 2026 sampai 2030 akan diikuti pula dengan penambahan pesawat tempur latih, ataukah tidak akan ada program akuisisi pesawat latih pada pembangunan kekuatan pertahanan 2025-2029? Pengadaan pesawat tempur latih kini diklasifikasikan sebagai top secret yang harus dijaga sekeras-kerasnya dan seketat-ketatnya sehingga tidak boleh diketahui oleh siapapun. Hal ini dicerminkan dengan dirahasiakannya Bluebook 2025-2029 oleh pemerintah. Sebab bila dokumen tersebut terungkap, maka Indonesia akan mengalami kerugian yang amat sangat besar. Padahal fakta menunjukkan bahwa Jakarta hanya bisa membuat model pesawat latih jet, namun tidak mampu memproduksi pesawat latih pancar gas. Terdapat sejumlah UMKM yang mempunyai kemampuan memproduksi model pesawat tempur latih, di mana skalanya mulai dari skala yang berukuran kecil sampai yang besar. Mengacu pada sejarah pesawat latih pancar gas di Indonesia, Tentara Langit Indonesia dalam setiap masa hanya mengoperasikan pesawat tipe itu produksi satu pabrikan saja. Pada era Orde Baru, TNI Angkatan Udara hanya menerbangkan HS Hawk Mk-53 sebagai wahana untuk mendidik calon penerbang tempur. Pemakaian pesawat tempur latih karya anak bangsa Inggris tersebut berlanjut ke masa reformasi hingga 2015. Kini T-50 merupakan tulang punggung Tentara Udara Indonesia guna mencetak pilot pesawat tempur. Belum diketahui sampai kapan pesawat keluaran KAI akan terbang di langit Indonesia, akan tetapi diperkirakan setidaknya hingga 2040-an. Pertanyaannya ialah apakah Korea Selatan mampu mempertahankan penguasaan pasar Indonesia bagi jenis pesawat tempur latih? Fakta menunjukkan bahwa terdapat beberapa produsen pesawat latih pancar gas lainnya yang berupaya mengguncang dan merebut tahta yang dikuasai oleh KAI saat ini. Kue pasar pesawat tempur latih dipandang menggiurkan oleh sejumlah kalangan untuk menghasilkan cuan. Oleh sebab itu, pembuat jet tempur dari Seoul tidak boleh lengah dalam menjaga dominasi pasarnya di Jakarta. Boeing yang termasyhur dengan jet tempur F-15EX tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan akan menyodorkan T-7 kepada negeri asal PT Dirgantara Indonesia. T-7 ialah pesawat pancar gas transsonik yang mengadopsi satu F404GE103 turbofan engine dengan thrust 77 kN saat afterburner yang dikembangkan guna menggantikan T-38 buatan Northrop. T-38 yang berkecepatan supersonik ialah saudara F-5 dengan perbedaan pada bentuk sayap, di mana pesawat pancar gas yang ditenagai oleh dua GE J855A turbofan engine telah menjadikan pesawat latih jet USAF sejak 1061 sampai detik ini. Produsen E-7 tidak sendirian dalam mengembangkan T-7, melainkan bekerja sama dengan sub yang tersohor dengan JAS 39 Gripen. Kelemahan T-7 di pasar Jakarta ialah pesawat pancar gas tersebut hanya dapat diekspor oleh Washington melalui FMS yang tidak disukai di Indonesia karena tidak menjadikan permainan yang tidak sesuai dengan aturan UASAM. Pilihan memakai FMS adalah pilihan terakhir bagi Indonesia jika tidak ada pesaing yang mampu menawarkan produk serupa dengan kemampuan yang hampir sama. Di samping itu, motor Mabur yang memiliki dua vertical stabilizer itu saat ini belum mature dan masih memerlukan waktu sekitar 5 tahun lagi agar matang. Sampai sekarang Boeing masih mencari negara yang hendak menyandang status sebagai first export customer bagi pesawat dengan vertical stabilizer dan horizontal stabilizer diberi warna merah
guna mengenang Tuskegee Airmen. Leonardo menyasar Indonesia untuk pemasaran M346 Block 20 yang didesain dan dikembangkan oleh Alenia Aermaki. Alenia dan Aermaki di masa lalu memiliki pengalaman pahit di pasar Indonesia sebab produknya, yakni AMX, dikalahkan oleh Hawk 100-200 keluaran British Aerospace. M346 Block 20 ialah pengembangan terbaru dari M346 yang menggunakan dua Honeywell ITEC F124-200 turbofan engine yang mampu mendorong pesawat pancar gas tersebut mencapai kecepatan transsonik. Austria akan menjadi first export customer M346 Block 20, di mana negeri yang tidak mempunyai angkatan laut itu sudah memesan 12 unit beberapa bulan lalu. Pabrik pesawat terbang dari negeri asal tim Aprilia Racing tidak akan kesulitan memasarkan M346 Block 20 sebab Roma tidak seketat Washington dalam urusan compliance. Tentu saja hal demikian disukai pula oleh Indonesia yang tidak bahagia dengan hal ihwal compliance yang keras dan kaku. Namun apakah urusan compliance akan membuat jalan penjualan pesawat pancar gas tersebut lancar di Jakarta? Hal demikian tidak dapat menjadi jaminan. Patut untuk dicamkan bahwa tidak ada jalan yang lurus, mulus, dan mudah dalam urusan jual beli mesin perang di Indonesia. Urusan kegiatan akuisisi pesawat tempur latih antara 2025-2029 ditentukan oleh Blue Book. Apakah kegiatan demikian tercantum atau tidak? Hingga beberapa bulan silam tidak ada usulan pembelian pesawat latih jet yang disodorkan oleh Cilangkap kepada Medan Merdeka Barat. Walakin, keputusan soal isi daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah RPLNJM 2025-2029 ditentukan oleh Medan Merdeka Barat dan Medan Merdeka Utara. Hal itu yang kini menjadi misteri yang harus dipecahkan sebab pinjaman luar negeri diklasifikasikan sebagai uang negara dan bukan uang pribadi. Lalu pabrik pesawat terbang mana yang akan berjaya pada pesawat pasar latih jet Indonesia pada tahun-tahun mendatang? Hal demikian akan ditentukan oleh lobby politik dan lobby industri, di mana lobby politik bukan saja melibatkan pemerintah negara calon penjual, tetapi pula kedutaan besar negeri kandidat eksportir di Jakarta. Adapun lobby industri merupakan suatu hal yang cukup kompleks dan tidak jarang vivere pericoloso alias menyerempet bahaya. Produk Leonardo sudah proven menyerempet bahaya sehingga menjadi kasus hukum di Indonesia, yaitu AW101.